Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ion-ion yang ada di perairan, yaitu sifat dan manfaat organisme. Anggota kelompok. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Nabila Rizky Ramadan dengan NIM terakhir 034. Lalu ada Muhammad Bintang Fadli Ramadan dengan NIM terakhir 036. Lalu ada Safaina Salehah dengan NIM terakhir 038. Lalu ada Firda Kamilah dengan NIM terakhir 040. Lalu ada Dimetria Renata Sasi dengan NIM terakhir 042. Lalu ada Arwinda Salsabila Nurdini dengan NIM terakhir 044. Lalu ada Nusaibah Asma Takia dengan NIM terakhir 046. Lalu ada Agnes ME Sitomorang dengan NIM terakhir 048. Lalu ada Vanilla Yolanda dengan NIM terakhir 050. Lalu topik pembahasan. Yang pertama, definisi ion. Yang kedua, fosfor. Yang ketiga, natrium. Yang keempat, anion di perairan. Yang kelima, bikarbonat. Yang keenam, kalium dan magnesium. Yang ketujuh, klorida. Yang kedelapan, kalium. Dan yang terakhir, kesembilan, logam besi. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ion. Ion merupakan suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik tidak nol. Sedangkan kation adalah ion bermuatan positif dan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Selanjutnya ada yang namanya fosfor. Fosfor merupakan salah satu nutrien yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan metabolisme fitoplankton, juga tumbuhan autotrof lainnya yang ada di perairan. Selain itu, fosfor juga merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan fitoplankton. Di alam, fosfor ini tidak pernah ditemukan dalam bentuk murni sebagai unsur P, melainkan dalam bentuk senyawa dengan unsur-unsur lainnya. Ion fosfat merupakan salah satu bentuk dari fosfor yang berperan penting dalam kesuburan perairan. Dan ion fosfat yang terdapat pada dan air ini dapat ditemukan dalam bentuk terlarut dan terabsorpsi oleh partikel. McKelvey pada tahun 1999 menjabarkan bahwa secara umum fosfat terlarut terbagi atas fosfat organik atau dissolved organic phosphate atau DOP dan fosfat anorganik atau dissolved inorganic phosphate DIP atau ion fosfat yang terdiri atas ortofosfat dan polifosfat. Nah, fosfat dalam bentuk terlarut merupakan ion yang akan langsung diserap oleh fitoplankton. Ion fosfat dalam perairan memiliki fungsi sebagai limiting nutrien atau nutrien pembatas untuk pertumbuhan dan metabolisme mikroalga. Ion fosfat juga berkontribusi dalam peningkatan proses eutrofikasi di badan air. Selanjutnya, natrium. Menurut Himatidin Endarko pada tahun 2013, unsur natrium merupakan kation penting yang mempengaruhi kesetimbangan keseluruhan kation di perairan. Di dalam perairan, unsur ini selalu berbentuk senyawa karena natrium mudah larut dan merupakan unsur yang sangat reaktif. Sumber utama natrium di perairan adalah albite atau NaAlSi3O8, nephelin, NaAlSiO4, halite atau NaCl, dan merobolite atau Na2SO4 10H2O. Selanjutnya, anion di perairan. Ion klorida, karbonat atau bikarbonat, dan sulfat merupakan anion yang terdapat di perairan dan berasal dari limpasan kegiatan pertanian. Selain itu, anion tersebut juga dapat berasal dari pelapukan batuan di sekitar perairan dan air hujan. Anion tersebut dapat terakumulasi ke sedimen perairan dan dapat kembali ke badan air pada kondisi tertentu. Ion klorida, karbonat atau bikarbonat, dan sulfat merupakan ion-ion yang dibutuhkan oleh tanaman. Jika konsentrasinya berlebihan, maka dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Dan jika air tersebut digunakan untuk irigasi, maka dapat merusak struktur tanah. Ion klorida diperlukan untuk proses fotosintesis. Ion sulfat merupakan unsur yang dibutuhkan dalam pembentukan protein, sedangkan ion karbonat atau bikarbonat berhubungan dengan alkalinitas. Terlepasnya ion karbonat atau bikarbonat ke badan air dapat mempengaruhi air dan jika bereaksi dengan ion kalsium dan magnesium akan menjadi endapan senyawa karbonat yang kemudian dapat merusak struktur tanah, menurunkan permeabilitas tanah, dan menghambat pertumbuhan tanaman. Ketersediaan anion di badan air berhubungan dengan ketersediaannya dalam sedimen. Sedimen dapat
berfungsi sebagai sumber atau penyedia dari mineral tersebut atau berfungsi sebagai penampung, tergantung perubahan kondisi lingkungan sekitarnya. Adsorpsi dan desorpsi anion oleh mineral sedimen dipengaruhi oleh sifat fisiko-kimia di sedimen, seperti tekstur, luas permukaan, pH, dan point of zero change dari mineral sedimen. Sedimen pada perairan mengandung komponen organik dan anorganik. Komponen anorganik terdiri dari mineral silikat dan mineral oksida atau hidroksida dari aluminium, ferum, mangan, dan silikon. Kemudian komponen organik yang terdiri dari asam humat yang mengandung gugus fungsi fenol dan karboksil, di mana komponen organik dan anorganik ini berperan dalam pertukaran anion antara sedimen dengan badan air. Bikarbonat. Menurut Aviata et al. 2012, bikarbonat HCO3- merupakan anion basa yang berperan sebagai penyangga dan penyedia karbon dalam keperluan fotosintesis, khususnya pada perairan air tawar. Tingginya kadar bikarbonat di perairan disebabkan oleh ionisasi asam karbonat, terutama pada perairan yang banyak mengandung karbon dioksida dengan bereaksi terhadap basa yang terdapat pada batuan dan tanah hingga membentuk bikarbonat. Bikarbonat juga menjadi salah satu pembentuk alkalinitas utama yang paling banyak terdapat di perairan alami. Alkalinitas merupakan gambaran kapasitas air untuk menetralkan asam dan dapat juga diartikan sebagai kapasitas penyangga terhadap perubahan pH di perairan. Dengan demikian, perubahan nilai pH akan diikuti dengan perakhiran keseimbangan kandungan karbonat dalam perairan. Ikan dan biota akuatik lainnya masih dapat mentoleransi lingkungan perairan yang memiliki nilai pH antara 4-11. Pada perairan tawar alami yang memiliki pH 7-8, biasanya mengandung ion bikarbonat kurang dari 500 mg per liter dan tidak pernah kurang dari 25 mg per liter. Ion bikarbonat mendominasi sekitar 60%-90% bentuk karbon organik total di perairan. Kalsium dan magnesium. Kandungan kalsium dalam bentuk ion atau Ca2+ dan magnesium dalam bentuk ion Mg2+ di suatu perairan dijadikan sebagai parameter kimia dalam persyaratan kualitas air. Kalsium banyak terkandung dalam suatu perairan dalam bentuk ion Ca2+. Kandungan kalsium dengan konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesadahan air. Konsentrasi tinggi dari kalsium tersebut yaitu berkisar 150-300 ppm. Begitu juga dengan kandungan magnesium yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesadahan air. Kesadahan air sendiri memiliki arti yaitu air yang memiliki kandungan mineral yang terlalu tinggi. Air sadah yang mengandung garam-garam mineral tersebut terlarut sebagai ion Ca2+ dan Mg2+ bersama dengan anion Hc3-, SO42-, dan Cl-. Kesadahan dalam air dapat menyebabkan dampak bagi rumah tangga dan industri. Kalsium dapat menyebabkan kerak pada peralatan industri sehingga menjadi rusak. Selain itu, kesadahan air juga dapat menyebabkan sabun menjadi tidak berbusa dan dapat menyumbat saluran pipa atau keran air. Yang selanjutnya adalah klorida. Klorida adalah gambaran ion logam monovalens atau valensi 1. Pada air payau, anion yang paling berlimpah adalah klorida, sehingga tingkat salinitas ditentukan dari nilai klorida. Analisis klorida menggunakan metode titimetri. Tingkat toksitas klorida tergantung pada gugus senyawanya. Misalnya natrium klorida NaCl sangat tidak beracun, tetapi karbonil klorida sangat beracun. Di Indonesia, klor digunakan sebagai disinfektan dan penyediaan air minum. Dalam jumlah banyak, klorida akan menimbulkan rasa asin dan korosi pada pipa sistem penyediaan air panas. Natrium klorida mempunyai ikatan ionik yang terbentuk karena kecenderungan atom menangkap atau melepaskan elektron dalam mencapai konfigurasi gas mulia. Natrium klorida mempunyai beberapa sifat termokimia dalam fasa padat. Pada tekanan 222 sebesar 1 atm dan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Nilai dari termokimia natrium klorida yaitu delta GF minus 411,2 kJ per mol, delta HF minus 384,1, S 7,72,1 dan C 50,5. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya kadar klorida di suatu perairan yaitu keberadaan sampah di perairan,
curah hujan, dan pH air. Keberadaan unsur ini dalam jumlah tinggi akan berdampak terhadap kesehatan dan merusak tanaman. Selanjutnya yaitu kalium. Kalium merupakan logam alkali yang sangat reaktif, mempunyai rumus atom K+, berwarna putih perak, dan merupakan logam yang lunak. Kalium mempunyai nomor atom 19, memiliki titik didih 1033 derajat Kelvin, memiliki titik lebur 336,8 derajat Kelvin, dan massa jenis 0,86 gram per cm kubik. Kalium dapat teroksidasi di udara dan bereaksi dengan air yang menghasilkan kalium hidroksida dan gas hidrogen. Menurut Sunardi pada tahun 2006, reaktif dengan air sehingga reaksinya dapat menimbulkan ledakan dan nyalanya api. Selanjutnya, kalium diperlukan tanaman dalam jumlah yang kecil digunakan sebagai katalisator terutama dalam pengubahan protein dan asam amino. Namun, kalium merupakan kadar terbesar yang terkandung dalam rumput laut. Kekurangan kalium dapat menyebabkan terhambatnya fotosintesis dan bertambahnya respirasi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan terhambat dan kerapuhan pada tumbuhan sehingga mudah patah dan rusak menurut Dwijo Saputro pada tahun 1992. Lalu, kalium juga dapat mengaktifkan kerja beberapa enzim dan merupakan komponen paling penting dalam mekanisme pengaturan cairan osmotik dalam sel dan berpengaruh langsung terhadap tingkat semi-permeabilitas membran dan fosforilase dalam kloroplas menurut Agustina pada tahun 2004. Menurut Subandrio pada tahun 1996, kandungan kalium di perairan laut sekitar 380 mg per liter. Dengan keberadaan diatom di sekitar ekosistem rumput laut dapat mengganggu kehidupan organisme hayatinya, terutama saat rumput laut pada stadia mikroalga. Pada stadia ini, diatom dapat memakan bahkan masuk dalam sel rumput laut, sedangkan saat rumput laut pada stadia dewasa atau yang disebut mikroalga, diatom menempel dan hidup sebagai parasit pada talus rumput laut bersama tumbuhan epifit lain. Kebutuhan minimal diatom akan silikat untuk pertumbuhan adalah 0,5 mg per liter. Lalu ada logam besi atau ferum. Besi atau ferum adalah metal berwarna putih keperakan, liat, dan dapat dibentuk. Besi atau ferum merupakan logam berat yang dibutuhkan dalam proses untuk menghasilkan oksidasi enzim sitokrom dan pigmen pernapasan atau hemoglobin. Pada air permukaan jarang ditemui kadar Fe lebih dari 1 mg per liter. Tetapi, di dalam air tanah, kadar Fe dapat jauh lebih tinggi. Logam ini dapat menjadi racun jika keadaannya dalam konsentrasi di atas normal. Zat besi atau Fe ini terdapat di dalam air ataupun tanah dalam bentuk yang bermacam-macam. Zat besi dalam air biasanya terlarut dalam bentuk senyawa atau garam bikarbonat, hidroksida, garam sulfat, serta dalam bentuk koloid atau dalam keadaan bergabung dengan senyawa organik. Lalu besi yang terlarut dalam air dapat berbentuk kation ferro atau Fe2+, atau kation feri Fe3+. Hal tersebut tergantung pada kondisi pH dan oksigen yang terlarut dalam air. Apabila konsentrasi besi terlarut dalam air melebihi batas, maka dapat menyebabkan berbagai masalah, yaitu gangguan teknis berupa endapan korosif, gangguan fisik berupa timbul warna, bau, dan rasa yang tidak enak, serta gangguan kesehatan berupa menimbulkan rasa mual, merusak dinding usus, dan iritasi pada mata atau kulit. Menurut Moriarty 1988, logam berat akan bercampur di perairan melalui proses adsorpsi, emulsi, dan pengenceran sebelum mengendap dalam substrat dasar. Penurunan kandungan logam berat Fe pada air di suatu lokasi bisa berubah karena dipengaruhi oleh hidrodinamika perairan wilayah tersebut seperti arus, pasang surut, dan gelombang. Kenaikan nilai kandungan logam berat Fe di air, selain karena aktivitas manusia di darat seperti pembuangan limbah, juga karena pengaruh pasang surut dan arus air sungai yang mendistribusikan logam berat tersebut ke arah hilir. Kesimpulan dari materi kali ini adalah, menurut Satters dan Risik 2008 dalam Sari dan lainnya 2022, fosfor merupakan salah satu nutrien yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan metabolisme fitoplankton, juga tumbuhan autotrof lainnya yang ada di perairan. Menurut Himati dan Endarko tahun 2003, unsur natrium merupakan kation penting yang mempengaruhi kesetimbangan keseluruhan kation di perairan. Klorida adalah gambaran ion logam monovalent atau valensi 1. Pada air payau, anion yang paling berlimpah adalah klorida.
Besi terlarut dalam air dapat berbentuk kation fero atau kation feri. Hal ini tergantung kondisi pH dan oksigen terlarut dalam air. Kandungan kalsium dalam bentuk ion Ca2+ dan magnesium dalam bentuk ion Mg2+ di suatu perairan dijadikan sebagai parameter kimia dalam persyaratan kualitas air. Kalsium banyak terkandung dalam suatu perairan dalam bentuk ion atau Ca2+. Kandungan kalsium dengan konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesadahan air. Menurut Avita dan lainnya 2012, bikarbonat atau HCO3- merupakan anion basa yang berperan sebagai sistem penyangga dan penyedia karbon dalam keperluan fotosintesis khususnya pada perairan air tawar. Kalium merupakan logam alkali yang sangat reaktif, mempunyai rumus atom K+, berwarna putih perak dan merupakan logam yang lunak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.